Yang kedua, gimana juga kita mau menggunakan sistem digital dalam setiap transaksinya. Karena masih banyak desa yang blank spot internet. Ini harus dipahami juga. Jangan sampai laporan masuk ke atas, ternyata implementasinya tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang lain Pak Menteri, kalau kita berbicara permodalan, kalau Koperasi Merah Putih dari nol, kita perhatikan dari membuat gudang, ya, modal truk ada 2, modal yang lain-lainnya, termasuk nanti untuk memberikan upah atau gaji kepada pengurusnya, setiap bulan Pak Menteri paling tidak itu mengeluarkan dana rutin, hampir 50 jutaan. Nah kalau dana rutin 50 jutaan, ya dari mana bisa menghasilkan koperasi itu? Sangat sulit Pak Menteri. Kan ini bukan barang gratis. Ada plafon, harus bayar bunga. Nah ini Pak Menteri harus menjelaskan juga. Jangan sampai serta-merta dianggap plafon ini tidak bayar bunga. Atau bahkan plafon ini gratis. Yang terakhir Pak Menteri, ini kan kita mengantisipasi. Kalau seandainya Koperasi Merah Putih ini bermasalah, kreditnya gagal bayar, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah koperasinya itu sendiri atau anggotanya yang bertanggung jawab? Ini perlu kami penjelasan Pak. Jangan sampai nanti karena atas nama koperasi katakanlah hutangnya itu, anggotanya semena-mena dalam menggunakan dananya. Pesan saya yang terakhir Pak Menteri, dengan penuh kekhawatiran, desa itu perangkatnya didesain bukan untuk usaha. Bukan untuk berusaha. Desain desa dan perangkatnya itu adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan, ya. Yang kedua tentu untuk kegiatan sosial dari negara ke masyarakat. Nah sekarang kita bebani dengan usaha, tentu rasa khawatir saya muncul juga ini. Karena data sejarah membuktikan bahwa KUD kan bangkrut. Ya, BUMDes juga hal yang sama. Ini saya khawatir nanti Koperasi Merah Putihnya juga hanya menunggu waktu juga ini. Nah untuk itu pengawasan itu perlu diperketat. Kalau kita berbicara bisnis plan Pak Menteri, apakah kalah bisnis plannya BUMN? BUMN itu dipenuhi dengan orang-orang profesional. Ada yang title-nya profesor, ada yang sekolahnya S2, bahkan minimal S1. Tetapi kita masuk ke desa, kita pahami SDM-nya itu sangat terbatas. Nah ini perlu pengawasan yang sangat ketat saya katakan. Nah tadi juga sudah disampaikan Pak Menteri sudah melakukan sebuah MOU dengan pihak terkait, ini sangat bagus. Tetapi jangan hanya di atas kertas. Ini harus secara kontinu dilakukan. Karena faktanya di BUMN pun sama. Bekerja sama dengan pihak terkait untuk pengawasan dan lain sebagainya. Justru di BUMN tidak ada yang tidak korupsi usahanya. Hampir semua kena korupsi. Nah kita di Komisi 6, saya berharap gebrakannya Presiden kita ya di tengah persaingan ekonomi yang begitu ketat bisa menumbuhkan ekonomi di desa yang tujuannya adalah dari masyarakat untuk masyarakat bisa berhasil di kemudian hari. Barangkali itu pimpinan, terima kasih atas perhatiannya.